Pertama kali ketika unit ini diperkenalkan, gue cukup agak kaget karena brand yang biasanya bermain pada peripheral terjangkau ini berani melakukan inovasi yang menurut gue wow banget. Bahkan inovasi ini belum ada pada brand lain dengan harga yang setara. Di sini gue udah punya gaming gear terbaru dari Rexus, yaitu Rexus Daxa Series. Dan di sini gue adanya Rexus Daxa Air dan Rexus Daxa Wireless. Jadi langsung aja kita ulas. Dilihat dari kemasannya aja, mouse ini udah mewah banget di range harganya. Bahkan jika gua bandingin pada mouse lain dengan harga yang lebih mahal, dus atau kemasan dari mouse ini jauh lebih mahal kelihatannya. Dengan kemasan yang kayak gini udah kelihatan kalau Rexus emang niat banget untuk seri Daxa-nya. Jadi pada video ini gua akan coba bandingin satu-satu kedua seri mouse ini dan gua akan mulai dulu dari Daxa Air. Poin utama dari mouse ini adalah di bobotnya yang ringan karena bobot dari mouse ini tertulis hanya seberat 58 gram sampai 82 gram doang. Artinya mouse ini beratnya juga bisa kita sesuaikan atau adjustable. Selain itu, poin utama lainnya adalah mouse ini bersifat customable karena Rexus mengizinkan kita untuk menggonta-ganti cover dari mouse ini. Dan kebetulan di sini gue juga dapat cover tambahan dari Rexus, yaitu warnanya aqua blue. Jadi kalau kalian pengen cover tambahan ini, kalian bisa beli secara terpisah seharga 79.000 kalau nggak salah. Nah, sekarang kita unboxing dulu produknya. Di sini ada beberapa aksesoris tambahan yang diberikan oleh Rexus dan gua rasa ini udah lumayan lengkap banget untuk harga mouse 700 ribuan. Jadi di sini selain satu unit mouse-nya, di sini juga terdapat satu cover, ada mousepad juga beserta cover DPI button, satu pouch yang menurut gua worth it banget, dan kita juga bakalan dapat stiker yang kayak hologram dari Rexus. Terus selain itu juga terdapat manual book dan buku garansinya. Jadi seperti yang gue bilang tadi, poin utama dari mouse ini adalah customable-nya. Kalian bisa gonta-ganti cover ini karena udah disediakan juga oleh Rexus cover yang kayak gini juga. Jadi kalau kalian kurang suka dengan bentuk yang kayak gini, kalian bisa pakai yang kayak gini. Jadi tinggal copot dan pasang doang karena sistemnya magnetik di dalam gitu. Jadi cukup simple dan bobotnya emang ringan banget. Bobot segini ringan menurut gua, ini udah pakai pemberat loh di dalam, apalagi kalau kita coba keluarkan. Dan ketika ini gua keluarin, gua pasang lagi, ini emang serius ringan banget. Gua berasa nggak megang mouse, serius. Ntar gua bakalan liatin berapa berat kosongnya dan berapa berat ketika terisi. Berbicara secara layout, mouse ini memiliki desain ergonomis buat pengguna tangan kanan karena terdapat tombol side buttonnya di sebelah kiri sini dan juga tombol DPI-nya di atas ini. Oh ya, karena tadi terdapat juga cover DPI yang bisa kita gonta-ganti warnanya. Jadi ini dari rubber semacam karet gitu. Jadi kita bisa copot dan ganti warnanya. Tadi ada warna merah, hitam, dan abu-abu kayak gini. Dan pada bagian bawah bodinya terdapat pengaturan buat mengatur polling rate-nya dari angka 125 Hz sampai angka 1000 Hz. Oh ya, tadi gue belum sempat nyebutin spek lengkap dari mouse ini. Jadi di sini mouse ini mempunyai spek yang cukup wah menurut gue di harganya. Jadi secara sensor, mouse ini memiliki sensor PixArt PMW3389 yang mana diklaim adalah sensor tertinggi atau terbaik untuk saat ini untuk mouse gaming. Untuk DPI-nya berada pada angka 100 sampai 16.000 DPI. Maksimal akselerasinya berada pada angka 50 gravity, max speed-nya berada pada angka 400 fps, dan polling rate-nya berada pada angka 125 sampai 1000 Hz. Untuk switch-nya sendiri menggunakan switch Omron. Kabel yang digunakan oleh mouse ini adalah bertipe paracord yang kualitasnya cukup baik dengan panjang 1,8 meter, dan tentu aja mouse ini udah dilengkapi dengan RGB yang bisa kita atur melalui software. Dimana ketika kita menekan tombol forward dan right click secara bersamaan akan mengubah efek LED-nya. Dan ketika kita menekan tombol backward, left click, dan right click secara bersamaan akan merubah profil dari mouse ini dari profil 1 sampai profil 5 berdasarkan warnanya. Dan mouse ini juga bisa menyimpan 5 profil dengan urutan warna. Merah adalah profil 1, hijau adalah profil 2, biru adalah profil 3, kuning adalah profil 4, dan ungu adalah profil 5. Profil tadi bisa kalian gonta-ganti secara singkat dengan menekan tombol backward, left click, dan right click secara bersamaan. Dan ketika kalian ingin mereset mouse ini ke pengaturan default, kalian cukup menekan tombol forward, backward, dan scroll secara bersamaan. Kalian cukup tahan selama beberapa detik dan LED merah akan menyala selama 3 kali. Nah, jika kita tadi udah unboxing Daxa Air-nya, sekarang gua akan unboxing Daxa Wireless-nya. Nah, dalam paket penjualan Daxa Wireless ini gua cukup agak kaget karena di sini rapi banget penyusunan aksesorisnya. Selain satu unit mouse-nya, di sini ternyata terdapat juga satu buah docking wireless charging.
Jadi di sini Rexus nggak cuma menjual gimmick wirelessnya doang, karena di sini Rexus juga menyediakan wireless chargingnya. Serius, kayaknya ini Rexus niat banget bikin produk ini. Terus untuk aksesorisnya juga terdapat di sini 2 buah kabel, di mana satu kabel untuk mouse-nya yaitu kabel paracord dengan panjang 1,8 meter dengan konektor USB Type-C, dan satu kabel micro USB untuk konektor wireless chargingnya. Di sini juga ada mouse fit, cover DVI button, dan rubber gripnya. Jadi ini fungsinya biar nggak gampang itu ya, licin ya, nggak selek gitu ya, biar keset. Oke, dan tidak lupa juga di sini juga ada satu buah pouch yang emang kalau pouch buat mouse wireless itu gua rasa emang berguna banget, karena mouse ini mungkin bakalan dibawa kemana-mana. Ya good job banget buat Rexus yang udah kasih kayak beginian. Jadi pada awalnya gue nggak nyangka kalau Rexus bakalan ngasih yang kayak beginian. Sumpah ini worth it banget buat harganya. Selain mouse-nya juga lumayan keren menurut gue dengan build quality yang cukup baik, Rexus juga menyediakan wireless charging buat mouse-nya. Sumpah, sebuah inovasi yang kayak gue bilang tadi, sebuah inovasi yang belum ada pada brand lain. Mungkin brand lain udah membuat mousepad yang bisa wireless charging sekaligus, cuman nggak ada mouse-nya. Kalau Rexus dikasih mouse dan dikasih wireless charging juga. Mungkin di brand lain udah ada mousepad yang bisa wireless charging, cuman itu kan dijual terpisah. Tapi kalau Rexus langsung ngasih mouse dan wireless chargingnya, dan itu mungkin menurut gua worth it banget gitu. Di harganya worth it banget. Jadi wireless chargingnya ini nggak ketinggalan juga ada sentuhan RGB. Jadi RGB juga. Jadi ketika kita tempelin mouse-nya langsung connect. Kelihatan kan warna biru, jadi langsung connect gitu. Cukup taruh mouse-nya aja, jadi langsung ngecas mouse-nya. Jadi kalian ketika udah habis make, udah habis main game, kalian tinggal taruh aja. Nah, kalau secara spesifikasi, mouse wireless dari Daxa ini memiliki sensor PMW3335 yang mana cukup tinggi untuk seri mouse gaming dengan fitur wireless. Frekuensinya berjalan di 2,4 GHz, zero delay, katanya zero delay, gua nggak tahu juga. Resolusi berada pada angka 100 sampai 16.000 dpi. Akselerasi maksimalnya berada pada angka 40 gravity. Kalau yang Daxa R tadi 50 gravity, jadi kalau ini 40 gravity. Kecepatan maksimalnya berada pada angka 400 IPS. Polling rate berada pada angka 125 sampai 1000 Hz, sama kayak Daxa R tadi juga. Switch-nya menggunakan Omron juga. Kabelnya, kabel modular tadi adalah kabel paracord dengan konektor Type-C sepanjang 1,8 meter. Memori internal terdapat 5 profil yang sama kayak Daxa R juga. RGB-nya juga bisa diatur via software dan memiliki baterai terintegrasi dengan kapasitas 800 mAh, yaitu baterai lithium isi ulang. Untuk lama penggunaan baterainya, di sini Rexus mengklaim ketika RGB-nya nyala, mouse ini bisa bertahan dari 50 sampai 60 jam pemakaian. Dan ketika RGB-nya mati, di sini Rexus mengklaim bisa tahan 90 sampai 100 jam, yaitu dikira-kira mungkin kalau kalian main 3 jam per hari, mungkin 1 minggu atau 10 hari mungkin kalau RGB-nya mati. Dan ini waktu pengisian dayanya di sini Rexus mengklaim kurang lebih selama 2,5 jam. Dan kelebihan lainnya dari wireless charging ini juga bisa support pada handphone yang udah support wireless charging. Dan di sini ketika gua tes dengan Samsung Galaxy S10 Plus, di sini wireless chargingnya bekerja dengan baik. Jadi secara ukuran mouse ini memiliki ukuran yang sangat mirip dengan ukuran 120 x 66 x 42 mm. Layoutnya juga mirip, yaitu ergonomis right hand dan penempatan buttonnya juga mirip. Cuma di sini untuk yang Daxa wirelessnya masih terdapat logo Rexus pada bagian bodinya. Sebenarnya gua nggak skeptis atau nggak gimana ya sama logo Rexus. Ketika gue lihat Daxa R dengan logo DX-nya itu udah keren menurut gue. Kenapa pada Daxa Wireless nggak dibikin kayak gitu aja? Kenapa harus ada logo Rexusnya? Ya mungkin bisa ditambahkan logo Rexus kecil aja pada bagian samping boleh sih, atau cukup pada bagian bawah aja udah cukup menurut gua. Cuman untuk yang wirelessnya di bawahnya terdapat tombol on off untuk RGB-nya. Dan pada bagian bawah mouse wirelessnya ini juga terdapat dongle USB untuk mengkoneksikan Bluetooth-nya. Nah, sekarang kita masuk ke bagian impresinya atau penilaian impresi. Untuk Daxa R berkat implementasi desain body yang sangat ringan dan bobotnya yang dapat disesuaikan, mouse ini emang nyaman banget dipakai lama-lama. Ini kalau gua keluarin pemberatnya seakan-akan gua nggak megang apa-apa alias tangan gua nggak terbebani sedikit pun. Desainnya juga nggak terlalu mencolok membuat tampilan mouse ini kelihatan mahal walaupun harganya lumayan terjangkau. Dan untuk Daxa Wireless, sumpah ini gua emes banget sama fitur yang ditawarkan oleh mouse ini kalau melihat harganya. Dalam paket penjualannya yang udah disertai dengan docking wireless charging yang sangat bermanfaat banget bagi gua,
Mouse ini juga memiliki build quality yang cukup baik buat harganya. Kabel USB dengan menggunakan Type-C dengan jenis paracord-nya juga memiliki kualitas yang cukup baik dan ringan. Dan gak ketinggalan, kedua mouse ini juga udah memiliki dukungan software yang masing-masing bisa kita download pada website resmi Rexus-nya. Cuman anehnya, untuk seri Daxa ini Rexus menambahkan embel Pro pada linknya. Gua nggak tahu kenapa Rexus misahin linknya buat Rexus Daxa ini. Apakah seri ini emang eksklusif banget dari Rexus atau ada alasan lain? Oke, sekarang balik lagi ke softwarenya, di mana softwarenya sendiri terdapat beberapa pengaturan yang cukup lengkap. Dan di sini UI atau user interface dari kedua software ini friendly dan kelihatan niat banget. Dari UI-nya ini nggak menggambarkan kalau ini dari Rexus kalau nggak ada embel Rexus-nya. Cuman bedanya untuk software dari Daxa Wireless-nya, di sini Rexus menambahkan indikator dari penggunaan baterainya. Nah, sekarang kita masuk ke bagian harga dari kedua mouse ini. Sebenarnya pada bagian harga ini gue sedikit agak bingung karena kalau kita mengingat fitur yang ditawarkan oleh mouse ini harganya terbilang murah. Cuman kalau kita melihat brandnya, yaitu dari Rexus, yang biasanya Rexus menjual peripheral gaming itu dengan harga yang terjangkau, kedua mouse ini terbilang cukup mahal untuk brand Rexus. Cuman yang patut gue apresiasi secara pribadi di sini adalah dimana Rexus berani mengambil langkah untuk melakukan inovasi, dan inovasi tersebut dijual dengan harga yang cukup masuk akal. Dengan adanya produk Daxa dari Rexus ini, diharapkan di pasaran gaming peripheral itu harganya semuanya bisa bersaing secara sehat dan gak cuma dimanipulasi oleh brand-brand tertentu aja. Cuman kalau kalian bukan orang pemuja brand, atau maaf gue bilang gila brand, dan lebih mementingkan fitur dari sebuah barang atau gaming peripheral itu, kedua mouse ini layak kalian pertimbangkan, dan ini sumpah bagi gue worth it banget. Cuman kalau gue pribadi disuruh milih antara kedua mouse ini, di sini gue lebih memilih Daxa Wireless karena di sini gue bukan gamers banget, walaupun gue juga main game buat selingan. Cuma di sini gue lebih mementingkan simpelnya, nggak perlu repot dengan kabel-kabelnya, dan ada wireless charging juga yang dimana bisa support dengan handphone juga, dan itu gue suka banget. Dan terakhir buat harganya, kalau untuk Daxa R itu dibanderol di harga 719.000. Ada covernya juga dijual terpisah kayak gini. Lu bisa beli juga warnanya ada orange. Ini apa sih namanya, hijau. Gue buta warna sih sayangnya. Ada warna itu juga, itu di harga 79.000 kalau gua nggak salah. Kalian bisa cek langsung pada official store-nya Rexus, di Tokopedia ada juga. Terus ada juga stiker grip sampingnya, itu dijual dengan harga 39.000 atau 40.000 kalau nggak salah gua. Jadi kalian bisa cek langsung di link deskripsi yang ntar gua sediain. Lalu untuk yang Rexus Daxa Pro Wireless-nya dijual dengan harga 700.000 yang kebetulan lagi diskon juga. Jadi kalian bisa langsung cek aja ntar di link deskripsi yang gue sediain di bawah. Jadi itu dia ulasan gue tentang kedua mouse Daxa series dari Rexus ini, dimana Rexus menambahkan embel Pro untuk kedua mouse-nya, ya mungkin ini eksklusif banget dari Rexus. Jadi kalian bisa tinggalkan pendapat kalian di kolom komentar, apakah ada mouse yang lebih worth it dari mouse ini di range harga yang setara. Kalian bisa tinggalkan komentar kalian. Sekian dulu video gue, like dan share video ini jika kalian suka, dan jangan lupa subscribe seperti biasa channel ini supaya kalian gak ketinggalan ulasan gue berikutnya. Gue Rizky pamit undur diri dulu, bye.